Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Mardianton. NIM saya 192400260. Saya berasal dari kelas 191C05. Di sini saya akan menjelaskan kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi atau yang melatar belakangi ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari Pancasila dan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Latar belakang penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Peristiwa 1 Juni 1945, pidato Soekarno di BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah di depan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI didirikan oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah kependudukan Jepang yang melemah di Perang Dunia Kedua. Di dalam sidang tersebut, tugas utama BPUPKI adalah menyusun dasar negara bagi Indonesia yang merdeka. Pada sidang ini muncul diskusi mengenai dasar negara yang akan digunakan setelah beberapa usulan disampaikan. Giliran Soekarno pada tahun 1 Juni 1945 memberikan gagasan yang dikenal sebagai Pancasila. Ia merumuskan 5 prinsip utama yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Soekarno yang menyampaikan gagasan 5 prinsip ini kemudian dikenal dengan nama lahirnya Pancasila. Meskipun setelah pidato ini Pancasila mengalami beberapa perubahan dalam perumusan akhir oleh Panitia 9, namun 1 Juni dianggap sebagai tonggak sejarah gagasan dasar negara Indonesia. Kapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila? Meskipun pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menjadi peristiwa penting, tanggal ini baru resmi dijadikan hari lahir Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016. Melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan diperingati secara nasional setiap tahunnya. Tujuannya adalah untuk mengingat kembali pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan Indonesia. Yang selanjutnya ada latar belakang penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dimulai pada peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa pada malam tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, kelompok ini melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Para jenderal tersebut adalah yang pertama Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Letnan Jenderal Suprapto, yang ketiga Letnan Jenderal MT Haryono, yang keempat Letnan Jenderal S. Parman, yang kelima Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, yang keenam ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo, yang ketujuh ada Kapten Pierre Tendian. Setelah pembunuhan tersebut, kelompok G30S berusaha menguasai situasi dengan menyebarkan informasi palsu bahwa mereka telah menguasai pemerintahan. Namun, kudeta ini berhasil digagalkan oleh Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. Penetapan 1 Oktober sebagai hari lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Oktober 1965, kekuatan militer yang setia kepada pemerintahan berhasil mengendalikan situasi. Markas kelompok G30S berhasil dikuasai dan kudeta gagal total. Untuk memegang keberhasilan dalam menjaga Pancasila sebagai ideologi negara dari ancaman komunisme, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini pertama kali diadakan pada tahun 1966
dan bertujuan untuk menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menggulingkan Pancasila, dasar negara ini tetap sakti atau tidak dapat digoyangkan. Setiap tahun, peringatan Hari Kesaktian Pancasila diadakan di momentum Pancasila Sakti di Lubang Buaya, tempat para jenderal korban G30S dibunuh. Kesimpulannya, 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut Soekarno menyampaikan gagasan-gagasan tentang 5 prinsip dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila. 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk memperingati kegagalan kudeta gerakan 30 September 1965 dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dari ancaman ideologi lain. Dua peristiwa ini mencerminkan pentingnya Pancasila sebagai landasan negara Indonesia, baik dalam proses kelahirannya maupun upaya mempertahankannya dari ancaman-ancaman yang ingin menggantikannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.